Kebanyakan orang kuliah 4 tahun cuma buat cari kerja. Tapi gimana kalau misalkan kamu bisa gajian bahkan sebelum wisuda? Sekarang banyak jurusan kuliah yang ilmunya bisa langsung kamu ubah jadi uang dari internet asal kamu tahu cara mainnya. Berikut ini adalah jurusan kuliah yang paling gampang bikin kamu gajian dari internet. Nah, oke, teman-teman, balik lagi di Ardana Channel ya. Untuk pembahasan di video kali ini kita agak sedikit berbeda nih dengan pembahasan sebelumnya, tapi masih berkaitan. Karena kalau misalkan di video sebelumnya kita bahas tentang cara menghasilkan uang dari internet, kemudian side hustle atau side job yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang dari internet, itu juga harus dibarengi dengan skill, teman-teman. Nah, cara mendapatkan skill tentunya itu selaras atau sejalan dengan pilihan jurusan yang kita pilih nantinya pada saat kuliah misalkan ya. Jadi jurusan kuliah itu sangat menentukan bidang kita, sangat menentukan alur kehidupan kita nantinya. Dan kalau misalkan kita salah milih jurusan, apalagi kalau misalkan nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan bidang kita, misalkan kita lebih condong ke jurusan A atau prodi A, tapi dengan faktor lingkungan, mungkin dari dukungan orang tua, kemudian lingkungan dari saudara, teman misalkan, mereka lebih menyarankan ke jurusan B yang bahkan itu nggak kamu banget misalnya, atau bahkan itu nggak sesuai dengan passion kalian, bahkan kalian nggak kebayang kalau misalkan kalian di bidang tersebut. Itu jangan sampai kalian salah pilih, teman-teman, karena itu menentukan kalian di masa depan. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas jurusan yang bisa bikin kamu gajian dari internet tanpa nunggu wisuda. Nah, ini menarik banget kan? Jadi, biasanya mahasiswa itu kuliah tujuannya apa? Setelah wisuda cari kerja gitu ya. Itu bener banget sih, wajar ya. Karena mereka kuliah itu tujuannya untuk menuntut ilmu sesuai dengan bidang yang dia pilih, atau mendapatkan relationship sesuai dengan bidang yang dia pilih. Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan coba membahas tentang jurusan yang selama kita kuliah, selama kita menuntut ilmu, kita bisa mendapatkan uang, kita bisa melakukan side hustle, kita bisa mendapatkan side job sesuai dengan bidang yang kita pilih, sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Apa aja itu? Coba kita ke slide selanjutnya ya. Oke, kita ke beberapa fakta dulu ya. Ini ada 2 fakta atau 2 kondisi. Yaitu yang pertama adalah kondisi di mana mahasiswa itu nunggu lulus baru cari kerja. Ya, ini sebenarnya kategori wajar sih, kategori yang pada umumnya mereka itu nunggu lulus, nunggu dapat ijazah baru cari kerja. Tapi faktanya nggak seperti itu, teman-teman, apalagi di zaman sekarang ini ya. Mengingat kebutuhan hidup, kemudian pengeluaran itu semakin besar, apalagi pada saat menempuh kuliah, menempuh pendidikan di kampus. Untuk uang hidup, uang kos misalkan, itu kan banyak pengeluaran, banyak yang harus dibeli, banyak yang harus diurus ya, apalagi semuanya itu pasti menyangkut dengan uang. Nah, ini bisa banget kalau misalkan kamu jangan nunggu lulus baru cari kerja ya. Bahkan sekarang ini kan banyak banget situs-situs atau platform yang bisa kalian gunakan untuk mencari side hustle, side job, atau freelance. Apapun itu bahasanya, yang pada intinya adalah kita mencari atau kita melakukan pekerjaan part-time atau pekerjaan freelance yang sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan skill kita. Nah, maka dari itu sepanjang kita kuliah, selama kita kuliah, itu kita harus menguasai skill, teman-teman ya. Kita nggak melulu itu mengejar soal nilai. Ya, walaupun nilai itu penting ya di atas kertas, kemudian titel itu penting di atas kertas untuk pembuktian ya, untuk validasi ya, untuk bukti bahwa kita sudah menempuh pendidikan. Tapi kita jangan melupakan skill, teman-teman, karena itu ibarat poin yang paling penting ya, daripada ijazah, daripada nilai, daripada gelar ya. Itu harus kita kuasai, harus kita miliki. Nah, di sebelahnya ini ada mahasiswa yang benar-benar ambisius pada saat kuliah. Dia sangat
sangat mencari skill. Dia nyari skill sebanyak mungkin sesuai dengan jurusan, sesuai dengan bidangnya. Kemudian dia bisa mendapatkan uang selama dia kuliah. Bahkan dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Kebutuhan-kebutuhan dia bisa mengcovernya semua dengan menjalankan atau melakukan part time atau part job ya, atau side job. Itu semua pilihan sih teman-teman. Dua pilihan ini bisa kalian pilih salah satunya, ya kalian pilih yang mana. Nah, maka dari itu di video kali ini saya mau kasih unjuk nih, kira-kira jurusan apa sih yang sekiranya bisa kita pilih kalau misalkan kita mau mendapatkan uang selama kita berkuliah, selama kita melakukan pendidikan di kampus. Jadi nggak hanya atau tidak sebatas kita lulus baru cari kerja. Selama kuliah kita bisa mencari kerja, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan cara mengerjakan part job atau part time job atau side job ya. Oke, kita ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia yang barusan saya jelaskan ya, bahwa skill itu lebih penting daripada ijazah. Saya nggak mengatakan bahwa ijazah itu nggak penting, tapi skill itu ibarat nyawanya dari semua ini. Kalau misalkan kita kuliah, tujuannya apa sih? Kalau misalnya kita kuliah hanya mencari ijazah tanpa dibarengi dengan skill, ya itu percuma teman-teman. Kalau misalkan kita di dunia kerja ya, ibarat kita ke pola pikir yang pertama, kita kuliah untuk mencari kerja. Kita kerja kalau misalkan kita sudah udah selesai kuliahnya, udah wisuda, udah mendapatkan ijazah. Kalau misalkan kita nggak punya skill, ya kita nggak bisa bertarung di dunia kerja. Kita nggak bisa berkompetisi nih untuk mendapatkan pekerjaan pun susah. Nah, tapi kalau misalkan kita punya skill, kita mendahulukan skill, kita mengutamakan skill, pasti ya ijazah mengikuti lah ya. Kalau misalkan kita punya skill, nggak mungkin kita pada saat kuliah nilainya jelek, kemudian kita nggak lulus, bahkan kemungkinan terburuknya kita nggak mendapatkan ijazah, kan itu nggak mungkin. Jadi saya sarankan kita utamakan skill, ijazah pasti mengikuti. Itu poinnya. Oke, kita ke jurusan yang pertama teman-teman, atau prodi yang pertama adalah desain komunikasi visual atau DKV. Mungkin teman-teman di sini udah familiar dengan jurusan ini, dengan namanya aja, dengan menyebut namanya, dengan membaca namanya kita udah mulai kebayang nih kira-kira jurusan ini tuh bergerak di bidang apa, ngapain aja kita nantinya kalau misalkan kita memilih bidang ini, jurusan ini, ya terutama di bidang desain ya. Ya pastinya di bidang desain teman-teman. Desain, kemudian komunikasi dengan visual. 3 kombinasi kata ini itu bisa kita artikan sebagai kita mendesain sesuatu, kemudian kita mengkomunikasikan desain kita secara visual yang nantinya bisa menarik perhatian orang, menarik perhatian banyak orang untuk melirik sebuah produk, misalkan melirik sesuatu agar orang tersebut tertarik dengan apa yang kita buat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita geser ke slide selanjutnya. Oke, apa aja yang dipelajari teman-teman? Jadi yang pertama adalah desain grafis dan komunikasi visual ya. Jadi kita dituntut untuk bisa desain, kemudian kita bisa memberikan unsur komunikasinya di dalam desain kita nantinya agar orang tersebut bisa menerima informasi yang kita selipkan di dalam desain tersebut. Dan tujuan akhirnya adalah orang banyak atau orang-orang di luar sana itu bisa mengerti dengan hanya melihat desain kita, dengan hanya melihat mereka bisa menerima pesan yang kita sampaikan di dalam desain tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian branding dan identitas visual. Nah, ini berkaitan dengan produk misalkan ya. Kalau misalkan teman-teman di sini punya sebuah produk, misalkan kalian punya sebuah barang yang ingin dijual, pasti kalian akan menjelaskan barang tersebut, mengemas informasi semenarik mungkin, entah itu dalam bentuk foto, entah itu dalam bentuk video, itu kalian kemas dalam bentuk semenarik mungkin agar orang itu bisa melirik produk kita, melihat barang kita, dan tujuannya agar mereka tertarik dengan produk kita. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah fotografi, tipografi, dan ilustrasi. Nah, di sini juga penting teman-teman. Ketika kita akan memaparkan produk yang akan kita publikasikan, produk yang akan kita jual misalkan, itu dari segi foto, dari segi bentuk tuh benar-benar harus mendeskripsikan produk tersebut. Jadi misalkan kita mau jual HP ya, kita mau jual HP tersebut harus bisa kita foto sejelas mungkin. Semua part, semua sisi harus kelihatan
Jadi orang yang ngelihat postingan kita, yang ngelihat foto kita atau foto produk kita itu bisa tertarik teman-teman. Kemudian ilustrasinya juga bisa disesuaikan ya dengan produk kita nantinya. Nah, kemudian desain UI UX atau user interface dan user experience ini berkaitan dengan aplikasi dan website. Kemudian yang selanjutnya adalah animasi dan motion graphic. Jadi di dalam jurusan atau prodi desain komunikasi visual, nantinya juga kalian akan mempelajari tentang animasi, kemudian motion graphic. Jadi nanti kalian akan bermain-main dengan animasi, kalian akan membuat sebuah animasi yang nantinya kebutuhannya banyak teman-teman. Kalau misalkan di dunia kerja itu misalkan kalian kerja di bidang kreatif ya. Misalkan kalian di bagian editor, kalau misalkan kita ngelihat YouTube nih atau podcast di intro atau di bagian sela-sela podcast tersebut biasanya ada efek-efek atau sebuah transisi atau sebuah benda bergerak dalam bentuk animasi. Nah, kira-kira nanti kalian akan buat seperti itu, teman-teman, untuk gambaran singkatnya. Nah, jadi kelima poin penting ini nantinya yang akan kalian pelajari di prodi desain komunikasi visual. Sebenarnya nggak hanya 5 ini teman-teman, masih banyak lagi, tapi poin pentingnya secara garis besar ini nanti yang akan kalian pelajari. Oke, kemudian yang selanjutnya kita bahas ke peluang kerja utamanya. Kira-kira kerjaan apa sih yang nantinya akan kita dapat setelah kita menempuh di jurusan desain komunikasi visual? Oke, yang pertama adalah graphic designer. Jadi kita nantinya akan membuat desain visual untuk media cetak ataupun digital. Atau kalau misalkan kita ambil contohnya kayak poster, kemudian brosur, media sosial, dan lain-lain. Jadi graphic designer ini kerjanya luas ya. Nggak hanya membuat poster aja, hanya membuat brosur aja, atau nggak hanya membuat flyer-flyer yang ada di media sosial. Postingan-postingan yang ada di media sosial itu nggak hanya sebatas itu teman-teman. Tapi semua yang berkaitan dengan desain, semua yang berkaitan dengan graphic designer itu bisa kita lakukan. Nah, tapi tergantung nanti kalau misalkan kita udah kerja di perusahaan, itu kita ditempatkan di bagian apa. Misalkan fokusnya adalah membuat poster aja atau fokusnya adalah membuat brosur aja, yaitu sesuai dengan perusahaannya ya, tergantung perusahaannya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita ceritakan secara umum, kalau graphic designer ya kita akan membuat secara garis besarnya ya untuk gambaran utamanya. Kita akan membuat poster, kemudian brosur, media sosial atau postingan di media sosial, kemudian membuat thumbnail itu juga bisa teman-teman ya, yang berkaitan dengan desain. Kemudian art director. Nah, ini yang mengarahkan graphic designer. Jadi graphic designer itu termasuk yang diarahkan dari art director. Jadi seorang art director ini nantinya yang paham konsepnya, yang paham mekanismenya ya. Jadi ibarat kalau misalkan di film itu sebagai sutradaranya lah ya. Jadi kalau misalkan kalian itu kerja di bagian editing nih atau seorang editor. Nah, kalau misalkan kalian dipimpin oleh seorang art director, nah si art directornya ini yang mengatur konsepnya. Jadi video yang nanti kita edit atau video yang nantinya akan kita hasilkan itu nantinya alurnya seperti apa sih? Misal awalnya ada intronya, kemudian di tengah-tengah dikasih selip-selipan efek-efek sesuai dengan konteks video, atau dikasih sound-sound yang mungkin agak mengejutkan atau agak lucu, yaitu sesuai dengan isi videonya. Nah, semua itu akan diarahkan oleh art director. Jadi art director ini mungkin nggak memegang secara teknikal, tapi dia harus menguasai secara konsep teman-teman. Jadi itu yang akan dikerjakan nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah UI UX designer. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pembuatan desain aplikasi atau website ya. Jadi sebelum aplikasi atau website itu dibuat, itu harus ada desainnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebelum si programmer ini mengeksekusi, sebelum dibuat aplikasinya, itu harus ada rancangan interface-nya dulu atau tampilannya dulu. Kemudian UX-nya nih, UX itu user experience pengguna. Jadi selain tampilan, tapi proses aplikasi. Misalkan ya, kita bicaranya sedikit teknis. Misal setelah kita klik login akan mengarah kemana, kemudian setelah login itu akan di-landingkan kemana, itu semua dikemas di dalam UI UX. Nah, kira-kira kerjanya seperti itu teman-teman.
Kemudian yang selanjutnya adalah animator atau ilustrator. Nah, ini biasanya kalau misalkan kalian pernah lihat intro yang full gak ada manusianya, full animasi, kemudian gerak-gerak, kemudian ada backsoundnya, ada musiknya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman nanti outputnya. Kalau misalkan kalian mau jadi animator atau ilustrator. Nah, biasanya tools yang sangat familiar di Adobe Family itu ada After Effects ya teman-teman. Kalian bisa coba sambil pelajari itu agar nantinya kalau misalkan kalian mau ke animator atau ingin menjadi seorang animator, kalian seenggaknya udah sedikit menguasai toolsnya seperti itu. Oke, kita geser ke side job online yang bisa dikerjakan. Nah, ini poin pentingnya teman-teman. Jadi di samping peluang kerja utama atau kerjaan utama nantinya, kita bisa mendapatkan atau bisa melakukan side job. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari side job online yang bisa kita kerjakan, yang tentunya ini sesuai dengan jurusan kita. Yang pertama adalah freelance desain logo, poster atau feed IG. Nah, ini tentunya butuh kemampuan ya teman-teman, butuh kemampuan imajinasi, butuh kemampuan ilustrasi, butuh kemampuan bahkan filosofi. Itu pun dibutuhkan di poin ini teman-teman. Karena kalau misalkan kita bikin logo, itu kita harus paham filosofinya, kita harus paham apa yang dimau klien nantinya, kita harus paham nilai-nilai yang ada di dalam brand itu. Karena brand yang akan si klien bawa untuk dikemas menjadi sebuah logo, itu kita harus paham teman-teman. Pesan-pesan yang harus disampaikan itu kita harus paham. Jadi ini butuh ilustrasi, butuh imajinasi, butuh filosofi yang harus kita kuasai. Atau poster pun sama seperti itu, atau feed IG juga mungkin sama seperti itu. Tapi yang paling penting kita harus menguasai pesan-pesan yang akan disampaikan dalam desain kita nantinya, dan kita harus paham apa mau klien nantinya. Gitu teman-teman. Kalau misalkan kita ngelihat logo BUMN, kemudian logo BRI, kemudian kita lihat logo Pertamina, itu mungkin terlihat simpel teman-teman, yaitu kita melihat kalau logonya udah jadi. Tapi kalau misalkan kita belum kegambar kira-kira logonya itu bentuknya seperti apa, kemudian nantinya pesannya mau disampaikan itu apa, filosofinya itu seperti apa, itu kita bingung loh teman-teman. Kita bingung, kita harus belajar dulu, kita harus mengumpulkan referensi, bahkan itu masih banyak lah tahapan-tahapannya. Kita lanjut ke bikin dan jual template desain, bisa di Etsy, bisa di platform lainnya atau website lainnya, bisa project.co.id, bisa 1000 Lenser atau sekarang yang udah berubah nama ke 1000.com kalau nggak salah ya, atau ke Upwork atau ke Fiverr. Itu mungkin banget teman-teman. Ya pada intinya kita di sini jual template sebuah desain ya. Jadi template ini mencakupnya luas teman-teman. Misalkan template PowerPoint, kemudian template Canva, kemudian template HTML misalkan. Kalau misalkan kalian mau bikin UI UX juga bisa, kita membuat template HTML yang nantinya digunakan oleh para programmer untuk membangun sistem. Itu juga bisa. Kemudian ada buka jasa desain di Fiverr, Upwork, atau Instagram. Nah ini masih berkaitan ya, yang tadi saya jelasin. Kalian bisa buka platform Fiverr atau Upwork atau yang lainnya, Instagram atau Facebook atau apapun itu gunanya untuk mencari klien. Tapi poin pentingnya kalian harus menguasai skillnya, kalian harus bisa desainnya. Ya nggak mungkin kalau misalkan kita buat jasa desain tapi kita nggak bisa desain, kan lucu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bikin digital asset, misal font, icon pack atau mockup ya. Nah ini bisa dijadikan sebagai passive income nih ya, singkatnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk kisaran penghasilan teman-teman. Dan ini disclaimer ya, untuk penghasilan di sini yang saya tampilkan itu sesuai dengan kesepakatan di antara kalian dengan si klien nantinya, dan tentunya dengan level kemampuan yang kalian miliki ya. Jadi kalau misalkan kalian masih pemula, yaitu bisa disesuaikan untuk penghasilannya. Tapi ini saya ambil di tengah-tengahnya lah ya, yang nggak pemula-pemula banget dan yang nggak terlalu profesional. Jadi untuk yang pertama, untuk freelance lokal, yang dimaksud freelance lokal itu misalkan kita mengerjakan project-project dari teman kita atau kenalan kita tanpa melalui platform ataupun tanpa melalui perantara, kita bisa mendapatkan 300.000 sampai 1 juta per proyek ya. Proyeknya pun itu macam-macam ya.
bisa bikin poster, bisa bikin UI UX, bisa bikin feed Instagram dan masih banyak lagi. Kemudian di sini kita bisa bergabung di platform Fiverr atau Upwork. Nah, ini bisa mendapatkan $20 sampai $150 per desain. Nah, ini anggaplah kita bikin desain logo misalkan ataupun desain poster atau flyer ya. Kita bisa mendapatkan segitu teman-teman di platform Fiverr dan Upwork ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jual template digital. Nah, ini bisa passive income ya dengan cara jual template digital yang saya jelaskan tadi. Misalkan kita jual template Canva, desain thumbnail misalkan, kemudian desain undangan pernikahan misal, bisa juga itu. Kita bisa mendapatkan 50 sampai $500 per bulan teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke jurusan yang kedua, ada teknik informatika atau ilmu komputer. Nah, kira-kira apa aja sih yang dipelajari di jurusan ini atau di bidang ini? Jadi yang pertama adalah tentunya bahasa pemrograman. Ini bisa mengikuti zaman ya, dari zaman ke zaman itu biasanya beda, sesuai trennya, sesuai yang lagi happening, yang dibutuhkan. Untuk zaman sekarang di 2025 atau beberapa tahun ke depan ya, video ini dibuat tahun 2025. Untuk bahasa pemrogramannya ada Python, ada Java atau C++ ya. Sebenarnya masih ada PHP, kemudian ada Flutter dan masih banyak lagi sebenarnya, yaitu bisa disesuaikan lah ya. Karena untuk bahasa pemrograman biasanya mengikuti aja sih teman-teman. Yang penting adalah kita paham logiknya, kita paham alur aplikasi yang akan kita buat atau alur sistem yang kita buat nantinya itu seperti apa, kita harus paham. Untuk bahasa sebenarnya bisa mengikuti sih. Ya ibaratnya gini teman-teman, kita mau menyampaikan sesuatu, misalkan kita mau pesan makanan di restoran, kita mau pesan kentang goreng ya. Intinya kita paham apa yang mau kita pesan. Untuk bahasanya bisa mengikuti, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Jawa ya. Itu terserah kita. Intinya kita tahu apa yang mau kita pesan. Ya logiknya seperti itu, analoginya. Kemudian yang kedua ada web dan mobile development. Nah, jadi nanti yang akan dipelajari, kita akan bikin web, kita akan bikin sistem mobile atau Android ya yang di smartphone kita ini. Kemudian yang ketiga database dan algoritma. Kita juga harus paham nih database, algoritma. Jadi sistem yang kita buat nantinya, sistem yang akan kita bikin itu pasti akan menyimpan banyak data teman-teman. Gak mungkin kalau misalkan kita nggak butuh database, datanya mau disimpan kemana gitu ya. Gak mungkin juga sistem kita hanya sebuah tampilan aja, hanya berupa tampilan, nggak mungkin. Kita mau menyampaikan apa kalau cuma tampilan? Kita nggak bisa. Bahkan yang mau kita sampaikan pun harus disimpan ke database. Jadi database itu harus dikuasai juga teman-teman, karena ini core dari seorang programmer juga. Data-data akan masuk ke dalam database. Kemudian ada artificial intelligence atau machine learning. Nah, ini yang lagi booming ya sekarang ini ya, AI, kemudian machine learning. Ini juga harus kita pelajari di jurusan teknik informatika. Kemudian cyber security dan cloud computing. Ini juga sesuai dengan apa yang lagi booming sekarang ini ya, tentang hacker, tentang hacking. Kita membuat sistem itu juga harus membentengi sistem yang kita buat dengan cyber security, dengan keamanan yang cukup bagus, dengan enkripsi yang cukup kuat, agar nantinya sistem yang kita buat tidak gampang diretas orang. Seperti itu. Kemudian peluang kerja utamanya, yang pertama ada software engineer atau programmer tentunya. Di sini kerjaannya ya merancang dan membuat aplikasi atau sistem menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian data analis atau data scientist. Nah, ini agak berbeda nih. Kalau misalkan programmer atau programming itu kan dia membuat aplikasi, dia membuat sistem ya, untuk membuat sistem untuk digunakan di instansi tertentu atau di perusahaan tertentu. Kalau misalkan data analis, ini fungsinya adalah kita mengumpulkan data dengan cara metode kita masing-masing, tentunya dengan metode khas programmer ya, menggunakan bahasa Python misalkan. Kita menganalisis sebuah data pakai Python misalkan, kemudian menginterpretasinya untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi dengan data-data yang tersedia itu kita olah,
kita analisis dengan cara kita. Biasanya kalau programmer itu, biasanya kalau di teknik informatika itu nantinya menganalisa data dengan bahasa Python atau bahasa-bahasa yang lainnya, yang nantinya hasil dari analisis kita itu bisa untuk data pendukung untuk sebuah decision atau untuk sebuah penelitian lanjutan. Itu banyak kegunaannya teman-teman, nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk web developer, nah di sini masih mirip-mirip dengan software engineer atau programming ya, atau programmer. Tapi di sini fokusnya adalah satu, dia membuat website. Jadi dia membuat website, kemudian dia juga yang maintenance. Tujuannya adalah agar berfungsi dengan baik dan responsif. Kemudian yang selanjutnya adalah IT consultant. Nah, jadi kalau IT consultant itu kita paham teori, kita paham konsep, kita paham semuanya dengan tujuan ketika ada yang konsultasi kepada kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan gambaran kira-kira solusi-solusi yang kita utarakan itu bisa menyelesaikan masalah si klien kita nantinya. Kemudian saya job online yang bisa dikerjakan di sini yang pertama ada freelance, bikin website atau aplikasi, kemudian jual template atau plugin, tools di marketplace digital, kemudian bikin produk SaaS atau software as a service. Ya ini kecil-kecilan aja ya. Kemudian untuk ngajar ngoding juga masih berpeluang nih teman-teman. Bisa jadi guru juga, guru coding, ngajar coding online atau bikin kursus mini. Ini juga sangat menghasilkan teman-teman. Nah, kita sekarang bergeser ke kisaran penghasilannya nih. Tentunya dengan level kemampuan ya, yang udah saya jelasin tadi. Yang pertama adalah freelance web developer. Di sini untuk pemula sampai yang medium itu sekitar 1 juta sampai 10 juta per proyek. Kemudian untuk jual template atau plugin di sini bisa mendapatkan $50 sampai $1.000 per bulan. Ini kisaran mungkin 700 ribuan sampai 16 juta per bulan teman-teman. Sangat fantastis ya. Kemudian untuk developer remote di sini kisaran $500 sampai $2.000 per bulan. Nah, tentunya kerjaan-kerjaan ini bisa kalian raih kalau misalkan kalian menguasai skill kalian. Kalian punya skill, kalian punya kemampuan, kalian pasti bisa meraih profesi-profesi ini dan memperoleh penghasilan-penghasilan seperti yang saya tampilkan di sini ya, teman-teman. Bukan hal yang mustahil ya. Oke, kita geser ke jurusan yang selanjutnya adalah ilmu komunikasi. Jadi yang dipelajari yang pertama adalah strategi komunikasi dan public relations, kemudian jurnalistik dan media digital, kemudian copywriting dan storytelling, kemudian branding dan komunikasi pemasaran, dan produksi konten digital. Itu bisa dalam bentuk video, podcast, dan lain-lain. Dan pastinya yang dipelajari nggak cuman ini ya teman-teman, cuman untuk harus kalian kuasai nantinya ya kira-kira 5 ini. 5 ini harus kalian kuasai, yang harus kalian pelajari nantinya agar nantinya kalian bisa mendapatkan penghasilan-penghasilan, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang kalian. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah peluang kerja utamanya. Yang pertama adalah public relation officer ya, atau PR officer. Jadi di sini tugasnya adalah membangun dan menjaga hubungan baik dengan media, klien, dan publik. Jadi ini dibutuhkan ilmu komunikasi yang sangat baik teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada konten strategis. Nah, ini tugasnya adalah merencanakan dan menggambarkan strategi konten, misalkan untuk website, blog, atau media sosial. Kemudian copywriter itu menulis teks kreatif untuk iklan, situs web, brosur, dan media sosial. Ini dibutuhkan kemampuan menulis ya. Kemudian imajinasi ya. Intinya kalian harus menguasai ilmu komunikasi, merangkai kata, merangkai kalimat, dan hingga membentuk sebuah narasi besar yang bisa mengakomodir iklan, situs web, brosur, dan media sosial. Kemudian sosial media spesialis ya. Ini tugasnya mengelola dan mengembangkan akun media sosial perusahaan atau klien agar nantinya si perusahaan tersebut bisa dikenal oleh perusahaan lainnya, kemudian bisa dikenal, bisa terkenal, agar nantinya adalah tujuannya perusahaan tersebut akan mendapatkan proyek nih. Jadi goalsnya adalah ke sana. Jadi era sekarang ini media sosial itu peranannya sangat penting teman-teman untuk mengenalkan sebuah perusahaan,
Bahkan untuk personal pun itu sangat penting. Yang biasa kita kenal sekarang ini adalah personal branding. Jadi sekarang semua orang itu dituntut untuk bisa personal branding. Jadi kalau misalkan orang tersebut udah punya personal branding, orang tersebut dikenal banyak orang, sebenarnya orang ini tuh kemampuannya apa sih? Dia bisa apa sih? Nah, itu sangat penting teman-teman. Karena nantinya kalau misalkan dia sesimpel dia jual sesuatu, dia itu dipercaya karena orang-orang mengenal personal branding dia itu bagus. Dia jujur, dia amanah, dia orang baik. Itu bisa jadi nilai plus ketika dia melakukan sesuatu. Ya sesimpel menjual barang ya. Orang tersebut bisa percaya dengan kita nantinya. Kalau misalkan personal branding kita bagus. Oke, kemudian side job online yang bisa dikerjakan. Yang pertama adalah freelance copywriter atau content writer. Kemudian ada admin media sosial. Ini untuk brand-brand kecil aja ya. Ini bisa kita manfaatkan. Biasanya kalau misal brand-brand kecil itu nggak nyari yang master-master banget lah ya. Nggak nyari yang hebat-hebat banget gitu ya. Jadi kita berpeluang untuk mengerjakan hal ini. Kemudian voice over atau dubbing atau dubber ya, atau script writer untuk video YouTube. Kemudian personal branding dan influencer marketing. Nah, sebenarnya poin yang keempat ini kebutuhannya adalah untuk diri kita sendiri nih. Misalkan kita memilih jalur side job untuk konten kreator, kita harus bangun personal branding kita. Karena nantinya dengan personal branding yang kita ciptakan, konten-konten kita itu bisa lebih dipercaya orang, bisa lebih ditonton banyak orang. Nah, itu sangat penting teman-teman. Kemudian kisaran penghasilan untuk seorang content writer itu bisa mendapatkan 200.000 sampai 800.000 per artikel. Nah, misalkan ini kita freelance untuk membuat artikel di media ya, itu kita bisa mendapatkan 200.000 sampai 800.000 rupiah per artikelnya. Kemudian admin sosial media ini bisa mendapatkan 1 sampai 5 juta per bulan. Kemudian copywriter yang profesional nih, ini bisa mendapatkan $100 sampai $1.000 per project. Ini tapi kan profesional ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalian bisa di titik itu kok. Jadi kalau misalkan kalian belajar, kalian berusaha, pasti kalian bisa di titik itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada jurusan manajemen atau bisnis. Nah, apa sih yang dipelajari? Yang pertama adalah dasar manajemen dan strategi bisnis, kemudian keuangan, akuntansi, dan investasi. Jadi kita dituntut untuk melek keuangan teman-teman. Kita bisa mengatur keuangan, misalkan kita membuat bisnis nantinya kita bisa mengatur cash flow, kemudian kita bisa manage bisnis kita dalam sisi uangnya, dalam sisi keuangannya, dalam sisi investasinya, dan masih banyak lagi. Kemudian pemasaran digital dan perilaku konsumen, kemudian manajemen sumber daya manusia, dan kewirausahaan. Jadi ini adalah 5 poin penting yang akan dipelajari ketika kita memilih jurusan manajemen atau bisnis. Kemudian peluang kerja utamanya, yang pertama adalah bisnis analis. Jadi kita dituntut untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan mencari solusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi maju atau mundurnya perusahaan ini menjadi tanggung jawab bisnis analis, karena dia yang bisa membaca. Misalkan perusahaan tersebut masih grow nih, masih banyak orderan, anggaplah ya simpelnya seperti itu. Dia bisa membaca kira-kira banyak orderan ini faktornya apa nih? Masih dalam momen lebaran kah? Lagi momen puasa? Lagi momen Natal, tahun baru, atau hari-hari besar lainnya yang mengakibatkan masyarakat daya belinya itu tinggi. Itu harus dianalisis. Atau sebaliknya, kalau misalkan perusahaan tersebut masih sepi orderan atau lagi sepi pembeli, itu apa sih faktornya? Apalagi nggak ada promo, apa harganya mahal, atau bahkan stoknya ternyata habis nih. Kalau misalkan nggak terkontrol, itu kan bisa menurunkan daya beli. Ya singkatnya seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya marketing eksekutif. Ini tugasnya untuk merancang dan menjalankan strategi pemasaran produk dan jasa. Kemudian yang selanjutnya entrepreneur atau pengusaha. Jadi dia ini menciptakan dan mengembangkan ide bisnis baru. Ya seorang pengusaha lah. Apapun usahanya dia harus bisa membaca nih kira-kira demand di pasaran itu seperti apa, demand di masyarakat itu apa yang mereka inginkan. Jadi hal yang harus pengusaha tahu itu adalah yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Nah, dia menciptakan itu
simpelnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah project manager. Dia ini yang merencanakan, kemudian mengatur dan mengawasi jalannya proyek agar selesai tepat waktu dan sesuai target. Nah, side job yang bisa dikerjakan yang pertama adalah buka online shop, bisa di Shopee, TikTok Shop, atau Tokped ya. Itu bisa banget. Ini kita belum bicara tentang dropship, kita belum bicara tentang afiliator, dan masih banyak lagi. Nah, baru dibilang ya, muncul nih affiliate marketing dan dropshipping. Jadi affiliate marketing itu kita menjual produk orang, kita mengambil ujung atau kita mendapatkan komisi. Kalau dropshipping kita menjual produk yang kita nggak punya, kita punya supplier, kita ngambil barang dari supplier, kita jual produknya, kita ngambil margin. Kemudian nomor 3, freelance digital marketing atau social media ads. Kemudian yang keempat, jual ebook atau kursus digital. Jadi sebenarnya untuk jurusan manajemen atau bisnis ini semua itu bisa diolah teman-teman. Dari sisi teknologi, dari sisi jualan produk biasa, itu dilibas semua teman-teman. Selama itu bisa dikonversi ke uang, selama itu bisa dikonversi ke bisnis, itu bisa digarap di jurusan manajemen atau bisnis ini. Kemudian, kisaran penghasilannya yang pertama untuk online shop kecil, itu bisa meraup penghasilan sekitar 2-20 juta per bulan, tergantung volume orderan ya tentunya. Kemudian freelance marketing, di sini bisa meraup penghasilan 1-10 juta per bulan. Kemudian affiliate marketing di sini bisa mendapatkan komisi 5-15% per penjualan. Anggaplah misalkan produk yang dijual itu 100.000, ya setidaknya kita mendapatkan 5-15.000 per produk. Kalau misalkan kita dalam satu hari itu bisa menjual sebanyak 100 produk, ya kita bisa mendapatkan 500.000 rupiah sampai 1.500.000 per produk teman-teman. Seperti itu per hari teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk jurusan yang selanjutnya atau yang terakhir ada bahasa atau sastra Inggris atau bahasa yang lainnya ya, intinya bahasa asing. Kemudian apa yang dipelajari? Ya tentunya bahasa ya, atau grammar atau linguistik sesuai dengan bahasa masing-masing. Kemudian terjemahan dan interpretasi yang tentunya kita paham bahasa, kemudian kita paham artinya apa. Kemudian dari sisi penulisan itu harus dipelajari juga. Kemudian budayanya, komunikasi lintas bahasanya itu harus dipahami karena dari sisi aksen, kemudian dari sisi pengucapan, intonasinya itu harus sesuai. Kemudian literatur dan analisis teks. 5 poin penting yang harus dikuasai atau yang dipelajari di jurusan sastra Inggris atau sastra bahasa yang lainnya. Kemudian peluang kerja utamanya, yang pertama adalah translator tentunya ya, kita sebagai penerjemah, kemudian editor atau proofreader. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita bikin paper, bikin jurnal, bikin penelitian atau artikel yang mengharuskan kita untuk mengkonvert ke bahasa lainnya atau ke bahasa asing dengan tujuan tertentu, itu harus sesuai dengan grammarnya, grammar dari bahasa tersebut. Jadi biasanya mereka membutuhkan jasa proofreader. Nah, kita bisa menjadi proofreadernya tuh. Kita mengecek apakah penulisannya udah tepat, grammarnya udah benar, itu harus dikuasai ya. Kemudian guru bahasa tentunya ya. Kita bisa menjadi guru bahasa Inggris, guru bahasa Mandarin, guru bahasa Jepang misalkan. Dan tentunya ini bisa di kerjaan utama atau bahkan di side job atau di side hustle ya. Nanti kita bahas di side hustle-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah penulis konten internasional ya. Tentunya ini juga dibutuhkan ya kalau misalkan kita paham bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa India misalkan. Masih banyak lagi ya bahasa-bahasa yang lainnya. Oke, kita masuk ke side job online yang bisa dikerjakan. Nih, yang pertama adalah freelance translator di Fiverr atau Upwork. Nah, jadi menjadi translator itu nggak hanya di kerjaan utama atau di perusahaan-perusahaan tertentu, teman-teman. Karena di luar sana ternyata membutuhkan nih jasa-jasa translator perorangan atau mereka mencari di platform-platform freelancer di Fiverr atau di Upwork atau di project.co.id dan masih banyak lagi platform-platform yang terkait tentang jasa freelancer. Itu sudah beberapa kali kita bahas ya di video-video sebelumnya, bisa kalian cek aja video-video kita sebelumnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah proofreader untuk klien luar negeri ya, yang tadi kita jelaskan ya tentang bikin paper atau bikin jurnal atau artikel. Itu biasanya mereka membutuhkan proofreader untuk mengecek apakah narasi yang mereka bikin itu sudah benar atau belum. Kemudian yang selanjutnya adalah content writer berbahasa Inggris. Yang selanjutnya lagi adalah bikin channel atau blog
blog bilingual. Jadi kita bisa bikin channel dengan 2 bahasa misalkan ya, atau blog dengan 2 bahasa atau bahasa-bahasa yang lainnya, tergantung dengan konten kita itu kita tujukan kemana. Misalkan kita mau bikin konten internasional, ya kita bikin versi bahasa yang lainnya ya. Pada umumnya itu biasanya bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah kemudian untuk penghasilannya nih, untuk translator freelance itu biasanya bisa mendapatkan 30 sampai 100 dolar per 1000 kata. Kemudian untuk proofreader ini sedikit mirip-mirip ya, sekitar 15 dolar sampai 50 dolar per artikel. Kemudian content writer internasional di sini bisa mendapatkan 100 dolar sampai 500 dolar per bulan. Ini jatuhnya part time ya. Untuk part time aja mereka bisa menghasilkan segitu gitu teman-teman. Jadi tentunya penghasilan ini relatif ya teman-teman, tergantung dengan kemampuan kalian atau kesepakatan kalian dengan klien nantinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di video kali ini tentang jurusan-jurusan yang sekiranya nanti bisa kalian pilih, yang bisa mendatangkan kalian penghasilan sebelum kalian wisuda setidaknya ya, karena kalian bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan part-time atau side job yang bisa menghasilkan kalian uang di situ, yang bisa kalian lakukan tentunya sembari mengasah skill, mengasah kemampuan, dan menambah pengalaman. Karena nantinya kalau misalkan kita udah di dunia kerja atau setelah wisuda nih, kita melamar pekerjaan, itu yang ditanya itu yang pertama skill. Kamu bisa apa? Pengalaman kamu berapa tahun? Pasti itu yang ditanya teman-teman. Kalau untuk nilai, untuk IPK, untuk ijazah, itu mengikuti teman-teman biasanya. Yang saya bilang tadi, itu hanya untuk tanda bukti bahwa kita udah menyelesaikan pendidikan. Sebagai tanda bukti kalau misalkan kita benar-benar udah selesai kuliahnya, kita sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Kayaknya videonya agak panjang, gak apa-apa ya, kalian bosan kayaknya dengernya ya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.